Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Selvi Pratiwi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Tangerang. Sebelumnya terima kasih teman-teman sudah menonton video saya. Jangan lupa untuk komen, share, dan subscribe ya teman-teman. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan materi mengenai teori positif accounting. Nah, untuk lebih jelasnya bisa teman-teman simak di video berikut ini. Mari kita simak ya teman-teman. Sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan apa saja yang akan kita bahas di positive accounting theory itu. Yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian positive accounting theory. Yang ketiga itu ada 3 hipotesis yang bersangkutan dengan positive accounting theory. Yang ketiga itu positive accounting theory versus normative theory. Dan yang keempat kita akan bahas mengenai kritik mengenai positive accounting theory. Selanjutnya ada pembahasan positive accounting theory. Menurut Watt Gimert tahun 1978 dan 1986, teori positif adalah sebuah teori yang berusaha untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena tertentu di masa mendatang. Teori akuntansi positif mengarahkan pemahaman dan prediksi pilihan kebijakan akuntansi perusahaan. Dinyatakan bahwa pilihan kebijakan akuntansi adalah bagian dari kebutuhan perusahaan untuk meminimalisir biaya kontraknya. Kemudian positif accounting theory itu berfokus pada hubungan di antara berbagai individu yang terlibat dalam memberikan research pada sebuah organisasi dan bagaimana akuntansi digunakan untuk membantu dalam fungsi hubungan-hubungan ini. Selanjutnya, asal dan perkembangan positif accounting theory, yaitu agensi teori dan efficient market hypothesis. Nah, yang pertama itu agensi teori. Menurut Jensen dan McClellan 1978 menjelaskan hubungan keagenan di dalam teori agensi atau agensi teori bahwa perusahaan merupakan kumpulan kontrak atau nexus of contract antara pemilik sumber daya ekonomis atau prinsipal dan manajer agen yang mengurus penggunaan dan pengendalian sumber daya tersebut. Kemudian yang kedua, membagi biaya keagenan ini menjadi monitoring cost, bonding cost, dan residual loss. Selanjutnya terdapat pengertian dari monitoring cost, bonding cost, dan residual cost. Yang pertama yaitu monitoring cost. Monitoring cost adalah biaya yang timbul dan ditanggung oleh prinsipal untuk memonitor perilaku agen, yaitu untuk mengukur, mengamati, dan mengontrol perilaku agen. Yang kedua, bonding cost merupakan biaya yang ditanggung oleh agen untuk menetapkan dan mematuhi mekanisme yang menjamin bahwa agen akan bertindak untuk kepentingan prinsipal. Kemudian yang ketiga, residual cost merupakan pengorbanan yang berupa berkurangnya kemakmuran prinsipal sebagai akibat dari perbedaan keputusan agen dan keputusan prinsipal. Kemudian selanjutnya di dalam teori positive accounting itu terdapat efficient market hypothesis atau yang biasa disebut dengan disingkat jadi EMH. Efficient market hypothesis menjelaskan bahwa terdapat hubungan antara harga sekuritas dengan informasi yang tersedia. Efficient market hypothesis menyatakan bahwa harga sekuritas mencerminkan informasi yang tersedia. Di dalam teori positive accounting terdapat 3 hipotesis. Yang pertama itu ada hipotesis rencana bonus atau plan bonus hipotesis. Yang kedua, hipotesis perjanjian hutang atau debt convenant hipotesis. Kemudian yang ketiga, hipotesis biaya proses politik atau politik proses hipotesis. Kemudian pengertian dari hipotesis rencana bonus atau plan bonus hipotesis. Para manajer perusahaan dengan rencana bonus akan lebih memungkinkan untuk memilih prosedur akuntansi yang dapat menggantikan laporan earning untuk periode mendatang ke periode sekarang atau dikenal dengan income smoothing.
Yang kedua, dengan hipotesis tersebut, apabila manajer dalam sistem penggajian sangat tergantung pada bonus, akan cenderung untuk memilih metode akuntansi yang dapat memaksimalkan gaji, misalnya dengan metode accrual. Kemudian hipotesis perjanjian hutang atau debt covenant hypothesis. Manajer perusahaan yang mempunyai rasio leverage atau debt equity yang besar akan lebih suka memilih prosedur akuntansi yang dapat menggantikan laporan earning untuk periode mendatang ke periode sekarang. Kemudian, dengan memilih metode akuntansi yang dapat memindahkan pengakuan laba untuk periode mendatang ke periode sekarang, maka perusahaan akan mempunyai leverage ratio yang kecil sehingga menurunkan kemungkinan default technique. Seperti diketahui bahwa banyak perjanjian hutang mensyaratkan peminjam untuk mematuhi atau mempertahankan rasio utang atas modal kerja, ekuitas pemegang saham, dan lain-lain. Selama masa perjanjian, jika perjanjian tersebut dilanggar, perjanjian hutang mungkin memberikan penalti, seperti kendala dalam dividen atau pinjaman tambahan. Kemudian hipotesis biaya proses politik atau politik proses hipotesis. Semakin besar biaya politik perusahaan, semakin mungkin manajer perusahaan untuk memilih prosedur akuntansi yang mengunggah laporan earning periode sekarang ke periode mendatang. Hipotesis ini berdasarkan asumsi bahwa perusahaan yang biaya politiknya besar lebih sensitif dalam hubungannya untuk mentransfer kemakmuran yang mungkin lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang biaya politiknya kecil. Dengan kata lain, perusahaan besar cenderung lebih suka menurunkan atau mengurangi laba yang dilaporkan dibandingkan perusahaan kecil. Setelah saya menjelaskan mengenai 3 hipotesis yang berhubungan dengan akuntansi teori positif, kemudian terdapat juga hubungan keagenan dengan akuntansi teori positif. Yang pertama itu antara manajemen dengan pemilik, yang kedua antara manajemen dengan kreditur, yang ketiga antara manajemen dengan pemerintah. Selanjutnya, terdapat perbandingan atau perbedaan antara positif accounting theory dengan normatif teori. Yang pertama itu dari positif accounting theory. Teori akuntansi positif mencakup penjelasan atau penalaran untuk menunjukkan secara ilmiah kebenaran pernyataan atau fenomena akuntansi seperti apa adanya sesuai fakta, dengan kata lain, fakta sebagai sasaran. Kemudian teori akuntansi normatif mencakup penjelasan atau penalaran untuk menjustifikasi kelayakan suatu perlakuan akuntansi yang paling sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, nilai sebagai sasarannya. Akuntansi normatif, praktek akuntansi yang dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Sedangkan aturan tersebut dikenal dengan nama praktik akuntansi berterima umum atau yang disingkat dengan PABU atau GAAP. Salah satu bagian kecil dari PABU adalah SAK atau Standar Akuntansi Keuangan. Selanjutnya, teori akuntansi positif, praktek akuntansi yang saat ini sering kita dengar dengan kata lain yaitu creative accounting, big bird, Kaizen, earning management, income smoothing, ABC, costing. Selanjutnya, kritik mengenai positive accounting theory. Ini terakhir dari pembahasan mengenai teori akuntansi positif. Kritiknya yaitu teori positif akuntansi tidak memberikan resep dan oleh karena itu tidak menyediakan sarana untuk memperbaiki praktek akuntansi. Kemudian teori akuntansi positif tidak bebas nilai seperti yang ditegaskan. Tidak adanya rumusan, yaitu tidak ada pedoman seperti apa yang harus dilakukan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak. Mungkin hanya itu materi yang bisa saya sampaikan. Jika merasa kurang jelas, teman-teman bisa komen di kolom komentar di bawah video ini ya, agar bisa menjadi perbaikan untuk kedepannya saya menyampaikan materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.